siang saya sudah menyampaikan hasil dari 3 KTT dan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari KTT APT ASEAN Plus 3, kemudian KTT ASEAN Amerika Serikat dan juga ASEAN Kanada. Nah, sebelum ASEAN Plus 3 dulu, tapi di antara ASEAN Plus 3 dan ASEAN Amerika Serikat, Bapak Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wapres Amerika Serikat Kamala Harris. Nah, di dalam pertemuan bilateral antara Bapak Presiden dengan Vice Presiden Harris dibahas mengenai rencana pembentukan kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Amerika yang diusulkan Amerika Serikat dan juga penyusunan rencana aksinya secara bersama. Di dalam pertemuan bilateral, Bapak Presiden mendorong perluasan akses pasar melalui skema GSP, kemudian realisasi kerjasama rantai pasok yang telah disepakati sebenarnya, tinggal direalisasikan, dan juga pembentukan Critical Minerals Agreement CMA untuk kerjasama terkait dengan critical minerals dan realisasi dari kerjasama Just Energy Transition Partnership. Itu pertemuan bilateral cukup pendek karena dilakukan sebelum KTT ASEAN Amerika Serikat mulai. Saya ingin kembali kepada KTT ASEAN Plus 3. Pesan-pesan yang disampaikan para leaders yang muncul pada saat para leaders berbicara antara lain bahwa kerjasama APT ini sudah memasuki tahun ke-26 dan merupakan mekanisme, semuanya setuju, mekanisme yang berjalan dengan sangat baik. Nah, upaya penguatan kerjasama terus dilakukan termasuk di sektor ekonomi masa depan seperti transformasi digital, kendaraan listrik, ekonomi hijau. Negara-negara APT menegaskan dukungan terhadap sentralitas ASEAN dan juga implementasi dari AOIP. Para pemimpin APT juga sepakat mengenai pentingnya mengelola. Jadi leaders APT menekankan pentingnya mengelola perbedaan dengan cara damai agar situasi kondusif terus terjaga. Kemudian mengenai isu Fukushima, Jepang dan Tiongkok mengangkat isu tersebut. Beberapa negara juga menyampaikan concern terhadap uji coba rudal balistik oleh Korea Utara, dan Korea sebagai koordinator dari Plus 3, negara Plus 3-nya menyampaikan rencana akan dimulainya kembali dialog Plus 3. Jadi mereka memiliki dialog Plus 3 dan Korea sebagai koordinator menginformasikan kepada KTT APT mengenai rencana dialog tersebut akan dimulai kembali, termasuk di tingkat KTT yang terakhir dilakukan pada tahun 2019. Nah, KTT APT kali ini menyepakati kerjasama pembangunan ekosistem kendaraan listrik kawasan dengan mengadopsi ASEAN Plus 3 Leader Statement on Developing Electric Vehicle Ecosystem. Kalau teman-teman ingat di KTT 42, Leaders ASEAN menyepakati mengenai masalah pengembangan atau pembangunan ekosistem EV. Nah, dengan APT ini adalah penerjemahan atau implementasi dari kesepakatan ASEAN yang kemudian mendapatkan dukungan kerjasama dengan negara-negara Plus 3-nya. Nah, KTT juga mencatat 3 dokumen lain, yaitu Progress Report on the Implementation of the APT Cooperation Work Plan untuk 2023-2027, kemudian Network of East Asian Think Tank Memorandum. Ini berisi rekomendasi dari para think tank untuk memperkuat kerjasama APT ke depan, dan juga policy note mengenai regional economic surveillance and cooperation. Ini merupakan nota kebijakan mengenai pengawasan perkembangan kerjasama dan pertumbuhan ekonomi di Asia Timur yang disiapkan oleh ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau kita sebut AMRO.
Nah, KTT yang kedua adalah KTT ASEAN Amerika Serikat. Di dalam pembukaan KTT, dalam menyampaikan statementnya, Bapak Presiden Indonesia sebagai koordinator dari ASEAN Amerika Serikat, Bapak Presiden menyampaikan beberapa poin, antara lain bahwa kemitraan ASEAN Amerika Serikat itu tidak saja menguntungkan ASEAN, tetapi juga menguntungkan Amerika Serikat. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa stabilitas kawasan ini merupakan kepentingan bersama. Dan sebagai jalur internasional yang krusial, gangguan di wilayah Asia Tenggara tentunya kalau ada gangguan di Asia Tenggara tentunya akan mengganggu ekonomi dan juga keamanan global. Oleh karena itu, semua mitra ASEAN harus mendukung sentralitas ASEAN dan menjauhkan persaingan yang tidak sehat. Presiden juga menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN Amerika Serikat perlu diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan mengatasi perubahan iklim tanpa menghambat pembangunan negara berkembang. Kemitraan ASEAN Amerika Serikat juga harus dapat membantu lompatan kesejahteraan ASEAN yang bermanfaat, ini lompatan pembangunan ASEAN yang bermanfaat bagi rakyat. Dan Presiden juga menyampaikan IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, yang menjadi inisiatif dari Amerika Serikat. Bapak Presiden mengatakan harus inklusif, saling menguntungkan, termasuk mendorong akses pasar critical minerals. Nah, message ini juga banyak sekali diamini oleh para pemimpin ASEAN yang lainnya. Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat, VP Harris menyampaikan komitmen untuk mendukung sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian stabilitas. Kemudian Amerika Serikat akan mendirikan ASEAN US Center di Washington DC untuk mempererat hubungan ASEAN-US, terutama people to people-nya. Dan juga Amerika Serikat mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam menangani isu Myanmar dan menekankan kembali dukungan terhadap 5 Point of Consensus. Dan negara-negara ASEAN di dalam sambutan-sambutannya antara lain menyambut baik dilakukannya komunikasi sampai pada tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan RRT. Para leaders juga mendorong kerjasama ekonomi, digital, ketahanan rantai pasok, ketahanan pangan, energi, infrastruktur kawasan, dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Dalam KTT ASEAN Amerika Serikat ini diadopsi satu dokumen, yaitu ASEAN United States Leader Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Ini berisi komitmen kerjasama implementasi AOIP. Jadi ini adalah implementasi dari bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap AOIP. Dan kalau teman-teman melihat banyak sekali dokumen yang dihasilkan untuk mendukung AOIP, ini hanya untuk menekankan kembali bahwa ASEAN berhasil untuk merangkul semua, tidak hanya untuk mendukung AOIP, tetapi mengimplementasikan dalam kerjasama yang saling menguntungkan. KTT ASEAN Amerika mencatat satu dokumen, yaitu konsep note mengenai rencana pembentukan ASEAN US Center atau Center for ASEAN US Engagement yang tadi saya sebutkan. KTT yang terakhir ASEAN Kanada, para pemimpin sampaikan harapan agar kerjasama ASEAN Kanada dapat memperkuat perdamaian stabilitas, kembali juga ditekankan, kemudian mengatasi berbagai tantangan terkait terutama masalah pangan, energi, perubahan iklim. Dan Kanada sangat mendukung kembali AOIP dan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth. Nah, Kanada juga memiliki konsep Indo-Pasifik yang siap untuk disinergikan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. PM Trudeau menyampaikan bahwa
perdagangan antara ASEAN dan Kanada dengan intensitas atau dengan semakin intensifnya hubungan antara ASEAN dengan Kanada menunjukkan angka kenaikan 29%. Dan para pemimpin mengharapkan kiranya perjanjian ASEAN-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, dapat diselesaikan. Dalam KTT ini, ASEAN dan Kanada secara resmi membentuk ASEAN-Kanada Strategic Partnership melalui adopsi pengesahan Joint Leader Statement on ASEAN-Kanada Strategic Partnership. Dan selain itu, pertemuan juga mengadopsi ASEAN-Kanada Joint Leader Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis. Jadi ASEAN-Kanada ada dua, satu adalah pembentukan strategic partnership ASEAN-Kanada, yang kedua adalah kerjasama dalam konteks food security. Jadi itulah teman-teman, hari ini cukup panjang. Sebentar lagi saya harus melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Lavrov yang sudah menunggu dari pukul 6 tadi. Setelah itu akan ada gala dinner yang dituan rumahi oleh Bapak Presiden dari Ibu Negara, dan besok masih ada 4 KTT, yaitu KTT ASEAN India, kemudian East Asia Summit, ASEAN Australia, dan ASEAN PBB. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih ya.